Kau datang mengunjungiku? Kau mau aku selamatkan mereka? Selamatkan diri sendiri saja sulit. Carilah majikan baru. Kera Tumpei menanyakan pada Biksu Tong terkait berapa rintangan lagi yang akan mereka hadapi. Sang biksu meminta Kera Tumpei segera bertobat, lalu Patkai memotong pembicaraannya dengan membacakan rintangan yang sudah ia lalui, yaitu setengah dari hitungan. Sebentar ya, kita sudah melewati setengahnya. Kera Tumpei pun meminta minum juga makan. Hal ini membuat Patkai pasea dengan alis kuning karena saling menuduh untuk pergi mencari makanan. Sampai akhirnya mereka berdua kena marah, lalu keduanya pergi mencari minum juga makan. Kau mau Kera Tumpei kelaparan? Kau ini minta dipukul ya? Pergi dari sini. Iya. Sedikit nggak guruh karena di luar sedang hujan ya. Setelah di luar, Patkai pun menyuruh alis kuning cari sedekah makanan, sedangkan ia mau tiduran dulu. Tak lama kemudian datanglah nyamuk yang mengganggu Patkai. Karena ia disuruh-suruh, alis kuning pun marah, lalu tanpa sengaja Patkai mengatakan bahwa Kera Tumpei adalah siluman. Alis kuning pun akan melaporkan hal ini, namun Patkai tak mau kalah. Karena kini mereka akan berlomba untuk segera melapor. Kau bilang paduka siluman? Memang begitu. Banyak sekali lagak. Wah! Karena badannya terlalu gemuk, Patkai pun kehabisan napas. Karena tak mau didahului alis kuning, Patkai pun melempar kaki alis kuning sampai pincang. Dan kini ia mulai mendahuluinya. Ayo lari, ayo. Patkai pun mengatakan pada Kera Tumpei bahwa alis kuning telah mengatakan hal jelek terkait Kera Tumpei, yang seharusnya memanggil ia kakak. Seperti biasa, Patkai membesar-besarkan ucapannya dan membuat Kera Tumpei memuji-muji Patkai. Dia bilang, takut apa? Orang ini sangat jahat. Seberapa jahat benar-benar membuatmu sengsara? Tak lama kemudian, alis kuning pun datang, namun Patkai memotong pembicaraannya karena ia telah mengadukan semuanya pada Kera Tumpei. Paduka, jangan dengarkan dia, semuanya omong. Kera Tumpei pun mengeluarkan wajan besar dengan air yang mendidih. Ia mengatakan bahwa wajan itu untuk menggodok Patkai juga gurunya, karena tadi Patkai mengatainya siluman. Ternyata nyamuk yang mengganggu Patkai adalah Kera Tumpei yang sengaja memata-matainya. Kita semua adalah siluman. Itu juga hati siluman. Patkai pun membela diri bahwa ia juga siluman dan tak boleh melukai sesama siluman. Karena Patkai berkata demikian, Kera Tumpei pun meminta agar kelakuan Patkai beserta adiknya harus sama seperti siluman pada umumnya. Karena ini demi keselamatan mereka, Wuching pun mulai berlatih gaya baru yang berlaga ala siluman untuk membuat Kera Tumpei tak marah lagi. Alami mungkin. Apa maksudnya? Ya. Ayo ulangi, yang lebih kejam ya. Esok harinya mereka pun mulai melanjutkan perjalanan, di mana yang naik kuda kini adalah Kera Tumpei, sedangkan Biksu Tong harus berjalan kaki. Kera Tumpei menanyakan arah jalan, lalu Patkai menjawab bahwa mereka bisa meminta bantuan pada Dewa Bumi. Warga. Patkai bersama Wuching pun langsung memasang wajah sangar lalu menanyakan jalan pada Dewa Bumi. Kegalakan Patkai membuat Dewa Bumi tertawa karena ia pikir mereka hanya bercanda. Untuk membuat Kera Tumpei tak menyakiti mereka, Patkai pun mengancam Dewa Bumi akan menghajarnya, dan Kera Tumpei pun tertawa puas. Dan kini mau tak mau Patkai pun terpaksa memukuli Dewa Bumi sampai ia pun mengatakan arah yang harus mereka lalui. Kera Tumpei, kita harus lewat arah timur. Berjalan ke timur sejauh 15 km, lalu belok kanan. Kera Tumpei pun mengajak semuanya istirahat dulu. Patkai juga Wuching mengatakan kesedihannya ketika memukuli Dewa Bumi. Namun hal ini terpaksa ia lakukan karena demi keselamatan semuanya. Patkai pun berharap tak bertemu dewa lainnya agar tak bernasib sama dengan Dewa Bumi. Semoga kita tidak bertemu dengan dewa yang lain lagi ya. Tak lama kemudian datanglah Yellow dan Patkai pun pura-pura tak mengenalinya dan menyuruhnya segera pergi. Namun Yellow tak mengerti apa yang Patkai isyaratkan dengan terus nyoroscos yang membuat Kera Tumpei menghampiri mereka. Yellow pun menanyakan Sun Gokong dan memuji-muji kehebatan Gokong. Kera Tumpei pun tersinggung lalu meminta Patkai segera mengikat Dewa Yellow. Kera Sakti lebih hebat dibanding dia. Ingat aku ya. Ringkus dia. Jangan salahkan kami. Kera Tumpei menanyakan kelanjutan hubungannya bersama Ratu Siluman. Dewa Yellow tak mau mengatakannya karena itu adalah rahasia langit. Mendengar hal itu, Kera Tumpei menyuruh memukuli Yellow, namun Patkai menghalanginya karena ia bisa membujuknya untuk bicara. Biksu Tong pun meminta agar Yellow mengatakan saja. Yellow, ayo cepat katakan. Akhirnya Yellow pun mengatakan bahwa Kera Tumpei bersama Ratu Siluman tak akan bisa bersatu.
Mendengar hal itu, Patkai pun berkata bahwa itu masih bisa diubah dan membungkam Yellow agar tak bicara macam-macam di hadapan kera yang sangat kejam. Ya, hanya mau mengubahnya. Iya sudah bisa, galinya kecil. Aku sudah pernah melihatnya. Sementara Ratu Siluman kini bahagia mendengar kekasihnya telah menaklukkan Sun Gokong. Ia pun berkata bahwa setelah kekasihnya mendapat kitab suci, maka ia akan melakukan pernikahan bersamanya di tempat tersebut. Suasana pasti meriah. Patkai sendiri kini mengadu pada gurunya di mana ia harus mencuci kaki juga mengambil kutu kera tumpeng sampai ia tertidur. Bahkan setiap hari ia harus pura-pura tersenyum dan hal ini membuatnya merasa sangat hina. Diriku hina sekali. Ketika Wuching datang, ia pun mengeluh hal yang sama dan kini Biksu Tong pun menenangkan mereka karena tidak ada pilihan lain untuk saat ini. Dan hanya bisa menunggu Gokong untuk menyelamatkan mereka. Patkai pun mengeluarkan ajian terawang untuk melihat perkembangan latihan Gokong saat ini. Lihat sampai mana Kak Gokong latihannya. Ternyata kini Gokong sedang membawa senjata bersama anak buahnya. Patkai pun sangat gembira karena ia pikir Gokong telah jauh lebih maju dan ilmunya akan segera pulih. Namun ternyata Gokong hanya sedang berburu seekor kelinci yang harus dikepung pasukan kera. Kini Gokong pun melamun karena tak ada satu dewa pun yang mau membantu memulihkan kesaktiannya. Gumong sendiri kini mulai terlihat peningkatan dalam menguasai ilmu tinju kerbaunya. Selain itu, kedua istrinya pun mulai memperlihatkan kemajuan mereka dalam menguasai ilmunya masing-masing. Kita bertiga pasti bisa mengalahkan kera. Kembali pada Patkai bersama Wuching yang kembali mengadu pada gurunya terkait kepura-puraan mereka di hadapan kera tumpeng. Tiba-tiba mereka merasakan adanya gempa. Setelah dilihat, ternyata gempa itu disebabkan dari kaki kera tumpeng yang sedang melatih tendangan tinju kaki gajah tinggi. Guru. Melihat hal ini, Patkai pun berusaha menjilat memuji-muji kera tumpeng. Padahal dalam hatinya ia sangat kesal ingin menghajarnya. Namun apa daya, tangan tak sampai. Kak Tumpeng, kau sungguh hebat. Tidak ada lagi lawan di dunia ini. Benar kan? Tiba-tiba alis kuning mengatakan bahwa ada luka pada kaki gajah kera tumpeng. Patkai pun membantah bahwa itu hanyalah goresan kecil. Namun alis kuning yakin bahwa itu adalah luka yang sangat serius. Kera tumpeng pun heran kenapa gajah sakti bisa memiliki luka di kakinya. Ya kurang hati-hati lalu tergores. Menurutku ada makna yang Akhirnya Biksu Tong pun mulai menceritakan asal-usul luka pada kaki tinggi. Cerita itu dimulai ketika bumi terbentuk dan penghuninya merupakan makhluk yang sangat buas, di mana mereka saling memangsa untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya makhluk yang kebal dari pembantaian adalah gajah, yang memiliki kulit keras, badan besar, juga daging yang sangat tebal, sehingga tak ada satu makhluk pun yang berani memangsanya. Suatu hari, gajah mengetahui bahwa gelar raja hutan adalah milik singa. Ia pun iri lalu mengubah dirinya menjadi manusia, kemudian pergi ke surga untuk meminta nasihat Buddha Rulai. Mengetahui hatinya sangat keras, Buddha pun menyuruh gajah pergi ke Gunung Selatan untuk meminta nasihat seorang penebang kayu yang berilmu tinggi. Setelah bertemu penebang kayu, gajah pun mendapat arahan bahwa untuk menjadi raja hutan ia harus mampu menembus langit lapis 9 dan neraka lapis 18 supaya bisa memperoleh ilmu yang menggetarkan dunia. Gajah pun mengerti di mana kini ia pergi ke neraka untuk mencari senjata. Di sana ia melihat keong laut tergeletak di meja Buddha Mugini lalu mencurinya dan mengubahnya menjadi senjata paling keras juga paling kuat. Dan jadilah gading yang menempel menyapit belalainya. Setelah memiliki gading, gajah pun merasa paling kuat, bahkan kini ialah raja hutan. Namun dengan adanya gading membuat para pemburu terus mengejarnya hanya untuk mendapatkan gading tersebut. Siluman gajah pun bingung lalu ia kembali mencari penebang kayu untuk meminta nasihatnya. Gajah, kau salah pengertian. Ternyata menurut penebang kayu, gajah telah salah mengartikan nasihat ia sebelumnya. Gajah pun mulai sadar karena sifat iri hatinya pada singa telah membuat gajah lain tewas. Akhirnya kini ia pun kembali ke neraka dan akan menyerahkan keong suci yang telah ia curi dari Buddha Mugini. Karena keong suci telah ternodai oleh rasa iri hati, maka tak mungkin bisa dikembalikan. Dan sampai saat ini gajah memiliki gading. Dan gading itulah yang menjadikan gajah objek buruan para pemburu liar. Sejak saat itu, gajah memutuskan untuk mengabdi pada Buddha Mugini dan menancapkan kail rantai agar ia tetap bisa berada di sana. Sejak saat itu, Buddha Mugini memberinya nama Tingdi dan mengangkatnya menjadi pengikutnya, di mana setiap siang ia akan membaca doa dan malam mendengarkan doa untuk menghapus segala dosanya.
Biksu Tong pun mengatakan bahwa bekas luka itu kini menyatu dengan Keratumpai. Lalu ia memintanya agar segera bertobat. Siluman mimpi pun marah, namun Keratumpai mengatakan bahwa ia memaafkan gurunya. Biksu Tong sangat menyayangkan atas apa yang Keratumpai lakukan saat ini, karena dulu ia sudah setengah dewa. Namun karena iri hati membuatnya berbuat jahat. Keratumpai pun marah dan mengancam akan membunuh Biksu Tong jika ia terus menasihatinya. Pernahkah hatimu merasa bahagia? Tobatlah sekarang juga. Hentikan bicaramu. Beralih pada Gumong beserta kedua istrinya yang merasa ilmu mereka pelajari hanya segitu-gitu saja. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggabungkan kekuatan mereka secara bersamaan. Dan hasilnya pun sangat memuaskan. Kalian berhasil. Hubungan kekuatan kalian dengan kipas pasti sanggup mengalahkan Keratumpai. Tak lama kemudian, Parkit pun datang di mana ia mengatakan bahwa kini Gokong sangat memprihatinkan. Karena sehari-harinya hanya mencari kutu anak buahnya. Rasa percaya dirinya hilang, bahkan ia tak melatih ilmunya sama sekali. Gumong pun sangat sedih mendengarnya, lalu ia memutuskan untuk pergi menyemangati adiknya. Aku harus memberinya semangat. Gokong sendiri kini menjadi perbincangan anak buahnya yang akan meninggalkan Gokong karena kini Sun Gokong sangat kerepotan. Bahkan untuk menangkap seekor kelinci sekalipun. Mendengar hal itu, Gokong tak melarang mereka, bahkan membiarkan mereka pergi. Ternyata anak buahnya itu adalah Gumong dan yang lainnya yang sengaja menyamar untuk mengetes kemauan Sun Gokong yang ternyata sudah hilang semangat. Ia tidak marah sedikit pun. Bagaimana ini? Seluruh kesaktiannya sudah... Melihat Gokong hilang semangat, Gumong pun merasa sangat sedih. Lalu ia menyamar menjadi petugas neraka yang akan membawa Gokong ke akhirat. Karena ajalnya sudah tiba. Hal ini ia lakukan untuk memancing semangat juga emosi Gokong yang dulu. Namun sedikit pun Gokong tak melawan dan hanya pasrah dirinya akan dicabut nyawa. Kau mati. Parkit pun tak tahan, lalu ia kembali ke wujud asalnya. Kemudian memarahi Gokong yang kini mulai lemah tidak seperti dulu lagi. Gokong pun mengacuhkan mereka karena kali ini ia tak bisa berbuat apa-apa tanpa ilmu sihirnya. Sekarang aku tidak sanggup. Beralih pada Biksu Tong bersama muridnya yang heran karena kemarin di cermin ajaib Gokong terlihat berlatih dengan giat. Namun sampai saat ini ia belum juga datang untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya Patkai pun mencoba mengeluarkan ajian terawangnya lagi untuk melihat perkembangan latihan Sun Gokong. Apa-apaan ini? Kami sudah... Patkai pun kesal ketika melihat kakaknya sedang asik cari kutu anak buahnya, sedangkan mereka menunggunya sambil tersiksa oleh Keratumpai. Setelah terus melihat, ternyata kini Gokong malah main ucing sumput bersama anak buahnya. Dan hal ini membuat Patkai semakin kesal lalu menutup cermin ajaib. Malah main bentak umpet. Kakak, kita lihat lagi. Lihat semua ide ini berasal darinya. Dasar kerap. Karena penasaran, Wucing pun mencoba melihat kembali, namun tiba-tiba Keratumpai muncul di cermin ajaibnya. Yang artinya semua perbuatan Patkai juga Wucing telah diketahui oleh Keratumpai. Maka guru rencana kita ketahuan, habislah kita. Karena ketahuan Keratumpai, Patkai pun mengajak mereka kabur namun berhasil ditangkap Keratumpai, juga Alis Kuning. Dan kini semuanya diikat. Kita siksa saja pelan-pelan. Dia tidak takut, kau bunuh saja dia. Keratumpai pun kesal karena ternyata Biksu Tong berani membohonginya. Menurut Biksu Tong, ia berbohong agar Keratumpai mau sadar dan bertobat sehingga bisa menjadi Buddha. Lalu siluman mimpi akan membunuh juga membagikan daging tong samcong pada rakyat negeri siluman. Namun Keratumpai melarangnya karena ia mau mereka dibawa ke negeri siluman agar hawa dewa mereka lenyap lalu berubah menjadi siluman. Asik sekali. Singkat cerita, mereka sudah berada di negeri siluman dalam kondisi terikat. Tiba-tiba datanglah siluman burung utusan siluman gagak yang telah mengikuti mereka sejak mereka bersama Keratumpai. Patkai pun senang lalu menyuruh burung memberitahu Gagak dan yang lainnya untuk segera menyelamatkannya. Memang aku sudah dapat caranya. Aku asal bicara. Kita kan... Tak lama kemudian Patkai pun terkejut karena di sana hadir Toya Sakti milik kakaknya. Patkai pun memarahi Toya Sakti sampai tongkat ajaib itu pun pergi mencari Sun Gokong. Pergi saja, jangan ganggu lagi. Gokong pun terkejut melihat kedatangan Toya Sakti, lalu mereka mulai melepas rindu. Kemudian Toya Sakti menunjukkan kondisi guru juga adiknya saat ini yang masih terikat akibat kejahatan Keratumpai. Gokong pun hanya bisa menangis melihatnya dan menyuruh Toya Sakti mencari majikan baru saja. Kau mau aku selamatkan mereka? Selamatkan diri sendiri saja sulit. Carilah majikan baru.